Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat, selamat sore. Kita akan lakukan weekly stock analysis, yaitu analisa saham-saham terbaik pilihan Bapak dan Ibu dari hasil voting untuk color board yang muncul dari hari Senin sampai Rabu. Kebetulan kita ada libur di May Day tanggal 1, tapi oke lah, kita bisa tetap update ya Bapak Ibu karena dia sahamnya cukup untuk di voting. Nanti kita akan analisa menggunakan wake up structure dan update untuk saham-saham ALP tersebut dengan data hari Jumat. Berikut ini weekly review-nya Bapak Ibu. Jadi minggu kemarin kita ada libur May Day ya, tanggal 1 Mei. Jadi kita hari Seninnya tanggal 20 ada alert ya. Lanjut sampai hari Rabu, hari Kamisnya libur. Nah, kebetulan dari hari Senin sampai hari Rabu kita ada 10 saham. Nah, 10-nya semuanya saya masukkan ke dalam voting. Nanti voting tersebut dipilih Bapak Ibu. Nanti yang 5 terbanyak vote-nya akan kita bahas lebih detail dengan update untuk penutupan hari Jumat. Hari Jumat ada 2 alert Bapak Ibu, tanggal 2 Mei. Ini sudah dibuat analisanya di after market close. Jadi nanti untuk bagaimana composite-nya, bagaimana foreign flow-nya sudah ada di sana. Tapi kita akan review sedikit saja, tidak detail untuk penutupan tanggal 2 Mei ya, hari Jumat. Jadi kita kali ini saham-saham yang alertnya hari Senin sampai Rabu, kita update datanya dengan hari Jumat. Bapak Ibu, jadi ini dia ya, disclaimer on Bapak Ibu, lengkap ya. Jadi Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya nanti, linknya dan Telegram channel semuanya ada di deskripsi video. Sekali lagi disclaimer on, Tayor, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Wajib punya trading plan dan money management. Jangan pernah Bapak Ibu trading kalau Bapak Ibu tidak punya trading plan dan tidak menerapkan money management yang baik. Udah sering nih video saya mencontohkan, oh ini loh trading plan-nya, kondisinya seperti ini, untuk the best time for buying begini, itu banyak lah ya. Silahkan ditonton saja. Untuk after market close hari Jumat tanggal 2 Mei kita sudah upload juga, sudah ada di sini. Bapak Ibu bisa nonton bila perlu. Sebelum Bapak Ibu lanjutkan weekly ini, Bapak nonton dulu after market close hari Jumat supaya jelas ya Bapak Ibu. Linknya untuk after market close hari Jumat saya akan tampilkan juga di deskripsi video. Ini dia hasil votingnya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Kita mulai ini diurutkan berdasarkan abjad ya Bapak Ibu. Jadi dari BRMS sampai Toba kita ada 177 suara, lebih rendah dari kemarin. Kemarin minggu lalu kita ada 180-an suara. Jadi ini ya 177 suara. Dan vote paling banyak adalah di BRMS. Sebesar 20%, ada 35 vote. PTRO 12% ada 21 suara, ISAT 11% 20 suara, PTPP juga masuk 11% tapi di bawahnya dia 19 suara, Dewa 10% 18 suara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah memilih era. Nah, ini era ini saya punya era tapi nggak dipilih ya. Lalu KLBF ya, MIDI saya ucapkan terima kasih. Lalu Toba, Toba ini bergeliat waktu pengumuman Danantara ya. 1, 2, 3, apalagi yang belum? GCTL ya, GCTL ini Gajah Tunggal juga, dia sepertinya bagus ini. Dia laporan financial reportnya, earningnya. Oke, ucapkan terima kasih kepada yang sudah membeli ERA, GJTL, KLBF, MIDI, dan Toba yang tidak dibahas pada kesempatan ini. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Jadi nanti ikutin saja step by step-nya. Bapak Ibu bisa akses Telegram bot-nya sendiri, lakukan sendiri, practice make perfect. Semoga ilmunya dapat dan bisa melakukan sendiri ya, nangkap bagaimana membaca market. Terutama kalau hari Jumat ini enaknya weekly-nya sudah valid. Walaupun kita tahu dia ada May Day ya, ada libur. Kurang harinya, tapi nggak apa-apa lah. Oke ya. Nah, apa bedanya after market close dengan weekly stock analysis? Pertama, kalau after market close, dia umumnya daily, fokus ke daily ya. Jadi kadang-kadang kalau masih hari Senin, volumenya belum valid. Kedua, kalau weekly stock analysis tentu kita akan menggunakan data-data yang alert sebelum hari Jumat dengan data weekend-nya. Artinya
secara teori asumsi kita adalah weekly-nya sudah valid walaupun ada libur ya, itulah data yang ada ya. Kayak sekarang Kamis libur kan 4 hari, jadi kita akan menggunakan data weekly-nya, lebih fokus ke weekly. Oke, sangat jarang saham-saham bermain di monthly kalau wake off-nya. Berikutnya apa? Kalau weekly, karena kita menggunakan data weekly ya, karena dia data weekly sudah valid, umumnya kita fokus ke wake off structure. Dari pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia, umumnya struktur wake off bermain baik di weekly ya. Beberapa main kalau dia sahamnya dipegang oleh pemain besar kayak BlackRock ya, dari luar KKR, itu umumnya dia mainnya di monthly seperti saham-saham Unilever, saham-saham gudang garam, saham-saham HMSP, ASI, itu dia bermainnya di monthly. Tapi ada beberapa saham yang mainnya di weekly dan itu profitnya cukup luar biasa ya, mainnya di weekly. Nah, kita akan fokus ke wake off, beda dengan aftermarket close, cuman chartnya itu saja, cuman pendekatannya agak berbeda. Nah, sekarang saya sharing dulu. Mungkin belum semua yang mendapatkan wake off. Apa itu wake off? Saya menggunakan wake off mulai belajar tahun 2008 ya. Baru ganti-ganti itu masih belajar trading as business, masih belajar trading for living di 2008. 2010 sudah firm saya belajar dari 2010 sampai sekarang. Jadi itu beberapa bentuk pasar saham, struktur pasar saham di Indonesia, sahamnya itu mengikuti wake off ya. Baik, saya sampaikan dulu teorinya. Wake off itu ada 4 fase, tapi kita fokus biasanya disuruh fokus kedua, yaitu fase akumulasi wake off dan fase distribusi wake off. Ini adalah skematik Bapak Ibu. Kalau skematik itu artinya sangat ideal sekali textbook. Kalau sudah ketemu di chart aslinya, itu baru sakit kepala. Puyeng kan, nggak cocok dengan teorinya, tapi filosofinya sama. Jadi di wake off itu untuk struktur akumulasi dia ada 4 fase, 5 ya, boleh dikatakan 5. Disebut dengan fase A yaitu stopping. Di sini kita dimulai dengan preliminary supply, baru kita akan menemukan selling climax, auto reaction, secondary test. Ini adalah change of karakternya, jadi ada perubahan dari marking down ready to accumulation ya. Lalu kita ada di fase B. Fase B ini adalah hukum kedua wake off. Mudah-mudahan saya tidak salah ya. Hukum sebab akibat. Nanti akan ada teori ya Bapak Ibu tentang tambahan. Karena kemarin ada anomali hukum ketiga wake off di composite. Tunggu sampai selesai. Lalu ini setelah selesai hukum kedua wake off, maka dia akan biasanya ada spring. Kalau kita beruntung rezeki ada spring. Tapi tidak selalu spring ini kelihatan. Ini jam terbang, pengalaman ya. Banyak-banyak berlatih, maka kita akan bisa deteksi, oh ini ada spring, gitu. Tidak semuanya ada spring. Setelah itu dia pindah ke fase D, maka dia marking up di dalam trending range, low high, high low, high high. Nah di sini kalau ketemu saham-saham pullback, ini ada the best time for buying. Jadi kalau Bapak Ibu nanti SCRP back ketemunya di fase D, wah itu mantap ya. Oke, ini ada the best time for buying, second chance to buy. Biasanya di sini fase D ya, dia mulai markup di ini ya, mulai kita mencari the best time for buying kalau di sini. Nah, lalu fase E. Kalau udah fase E, sudah kita biasanya tidak ikut, itu retail-retail yang FOMO yang ikut di sana. Oke, begitu juga kalau dia distribusi. Nah, kalau kita sudah pegang barang, jual di mana? Ya, kita ikutilah wake off-nya. Biasa mereka ada preliminary supply, ini preliminary support, ada buying climax, authorization, secondary test. Bagian ini adalah fase A, ini adalah stopping dari marking up. Lalu hukum kedua wake off, Bapak Ibu, biasanya kita ada uptrust. Nah, di sini uptrust polanya sangat variatif dan ciri-cirinya ada ya. Kalau kita pakai volume maka kita akan terdeteksi. Lalu ada UTAT ya, uptrust after distribution. Di sini terjadi distribusi. Hukum kedua wake off adalah cause-nya. Lalu kita akan punya downtrend in the ranging ya, jadi dia high low low high low low, tapi dia masih dalam fase distribusi. Kita akan menemukan the best time for selling, lalu second chance to sell. Setelah itu dia masuk fase E. Kalau udah fase E, kita sudah nggak ikutan. Artinya orang-orang yang nyangkut tidak mengikuti the best time for selling atau second chance to sell lah yang ada di fase nyangkut ini. Oke, itu dia. Jadi mudah-mudahan bisa jelas nanti karena waktu terbatas saya tidak bisa lebih detail.
Nah, untuk simplifikasi kita rangkum dia Wyckoff itu ada 4 ya kalau lengkapnya. Tadi kita sudah lihat ada akumulasi, marking up, distribusi, dan marking down. Oke, kalau di fase akumulasi Bapak dan Ibu, jadi sini kalau bahasa akumulasi, kalau kita beruntung kita akan menemukan spring, ya, maaf, spring, lalu dia akan ada the best time for buying. Di sinilah yang nanti ini dipelajari di workshop trading as business juga. Setelah itu kita kalau beruntung juga kita akan mendapat second chance to buy. Ya kadang-kadang dia tidak langsung turun, dia naik dulu. Kita panik. Nah, begitu kita beli, dia turun ke bawah untuk memberikan second chance to buy. Bagaimana cara membedakannya? Practice make perfect Bapak Ibu, jam terbang yang bisa membuat perbedaan. Jadi banyak-banyak berlatih lah. Kalau saya katakan practice make perfect itu benar adanya, latihan membaca market ya. Lalu dia marking up. Nah, di sini kita akan mulai ada distribusi. Distribusi ini kalau kita beruntung kita akan menemukan uptrust after distribusi. Lalu dia akan memberikan the best time for selling. Tidak ada yang waktu terbaik untuk jualan selain di sini. Lalu dia kadang memberikan second chance to sell, lalu dia markdown. Udah, simple segini saja. Dari pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia, saya tidak pernah menemukan yang menyimpang dari ini. Variasi yang ada ya tentunya karena kan ini textbook. Tapi hanya 4 yang sama. Kalau dia nggak akumulasi, marking up, distribusi, atau marking down. Ya, kalau akumulasi ya tentu ada reakumulasi. Kalau distribusi ada redistribusi. Sama saja konsepnya. Hanya itu kalau ada yang bilang yang lain karena posisi, oh ini ada struktur lain karena posisi Jupiter sama Saturnus sedang berbeda maka dia berbeda. Oh nggak ada. Dari pengalaman saya hanya ini saja ya. Jadi simple sekali ya Wyckoff itu. Tinggal kita kalau ketemu chart, itu baru pusing. Kalau skematik gampang. Oke, tadi saya janji kita akan masuk ke sharing ilmu juga untuk hukum ketiga Wyckoff, yaitu anomali hukum ketiga Wyckoff ya, volume price. Nah, jadi sebelumnya saya sudah kasih tahu, oh ini ada anomali nih, hukum ketiga Wyckoff, volume price relationship. Jadi kebetulan saya ini mazhabnya volume price analysis, Bapak Ibu. Jadi saya sudah 2010 juga itu, ya. Jadi saya sudah belajar volume. Ya, VPA ya, volume price analysis. Udah otak-otik jungkar balik dan banyak praktek lah. Jadi kalau melihat chart udah langsung tahu curiga walaupun belum saatnya. Kita sudah baca dulu. Karena enaknya volume dan price ini leading indicator ya. Oke, ada namanya validasi dan anomali atau valid atau tidak valid lah ya. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu namanya candle, spreadnya besar. Artinya ini hukum ketiga Wyckoff-nya mengatakan hasilnya besar. Maka effortnya harus besar. Jadi kalau full price discount everything, candlenya baik bearish atau bullish dia besar ya, maksudnya candlenya spreadnya tinggi, high to low-nya tinggi, maka volumenya harusnya besar. Karena ada effort, ada result ya. Begitu juga kalau tapi kalau Bapak Ibu ketemu ada candle besar seperti ini, baik bearish maupun bullish, tetapi volumenya cuma kecil, maka ini disebut anomali. Ini pasti ada sesuatu nih. Pasti ada sesuatu. Nggak mungkin. Dengan volume sekecil ini, spreadnya bisa, sahamnya bisa naik setinggi ini atau jatuh sedalam ini. Pasti ada anomali. Oke, begitu juga. Nah, ini kita ambil rata-rata average volume. Begitu juga begini Bapak Ibu. Kalau ada candle yang spreadnya kecil, dia nggak bisa naik tinggi-tinggi lah ya. Ini tandanya orang nggak ada yang beli atau nggak ada yang jual. Ya. Nah, kalau dia ternyata nanti ketemu volumenya besar, berarti ini anomali. Kalau nanti saya cerita, oh ini lagi crawling di IHSG, spreadnya kecil, tapi volumenya besar. Itu anomali. Pasti ada sesuatu. Nah, sesuatu ini harus diperdalam lebih detail ya. Waktunya nggak cukup di sini. Nah, kalau Bapak Ibu ketemu yang spreadnya kecil begini, kan artinya nggak ada yang beli. Ya harusnya volumenya kecil dong. Masuk volumenya besar, pasti ini ada sesuatu nih. Nah, itu. Ini dijelaskan di workshop kelas advance ya, Bapak Ibu. Namanya search volume. Oke ya. Ya. Ini informasi workshop. Informasi workshop Bapak Ibu untuk tanggal 17 ya, mungkin 2 minggu lagi kita akan lakukan workshop trading business. Sudah full 8 peserta untuk batch 38. 39 masih ada 1. Silakan Bapak Ibu yang berminat, masih ada 1 untuk batch 39 tanggal 24 Mei, masih lama juga. Oke.
Nah, nanti yang berminat belajar yang sudah ikut workshop trading as business, saya akan tawarkan untuk mengikuti level advance-nya, yaitu volume price analysis yang tadi lah bicara volume dan price dan wake of method nanti, tapi di bulan Juni ya, Bapak Ibu. Jangan lewatkan kesempatannya. Kemarin ada yang bertanya, Pak, saya bisanya tanggal sekian. Waduh, waktunya nggak ada ya, karena saya masih di Abu Dhabi atau di Arab Saudi. Itu adik kelas juga, maksudnya dia di ITB tapi di bawah saya dulu. Nggak bisa ya, karena saya bukan penyelenggara workshop, jadi saya tradingnya full power kadang-kadang, cuman kalau kalau bikin workshop sekali-sekali gitu ya, mungkin 3 bulan sekali, 3 bulan sekali baru ada dia. Oke ya, itu Bapak Ibu, bagi yang berminat nanti volume price analysis, Bapak Ibu bisa ikutin dulu trading as business, nanti akan ditawarkan ya. Tidak banyak-banyak, 6 orang aja satu kelas ya. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya ya, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, bisa ketik help di sini supaya nggak salah perintah dengan robot yang lain. Oke, di sini ada perintah-perintahnya. Lalu Bapak Ibu jangan lupa ketik tutorial/tutorial. Nah, kalau yang belum bisa ikut workshop, masih karena di luar kota, ini ada tutorial tentang volume price analysis, tentang sinyal VPA, bisa ditonton, dipelajari dulu. Kalau nanti ada jodoh, ada rezeki, bisa ketemu kita bersama belajar di kelas. Oke, sebelumnya kita review dulu composite. Kita cek dulu dengan Speedo composite kemarin hari Jumatnya seperti apa. Ya, grid dia ya. Lalu kita lihat VPA-nya, VPA composite. Bagaimana dengan composite untuk penutupan hari Jumat dengan catatan? Kita kurang ya nanti ini. Hari Jumat, hari Kamisnya nggak ada. Nah, ini. Pak Roy, apa sih yang maksud dengan volume price anomaly? Nah, ini waktu kita ketemu candle di composite, ini kan kecil-kecil nih spreadnya. Ini spreadnya narrow. Kecil-kecil. Tapi volumenya di atas rata-rata 20 hari. Mana rata-rata 20 hari? Ini above average. Di atas rata-rata. Jadi saat volumenya besar, candlenya malah kecil-kecil. Ini kita sebut dalam anomali. Jadi ada teorinya gitu. Saya nggak ngomong sembarangan, ada teorinya. Sampai kapan ya saya nggak tahu. Ya mungkin ada sesuatu yang sedang dikampanyekan oleh composite man. Ya itu. Kita cek dulu weekly-nya lah. VPA weekly composite. Nah, ini karena tadi kita bilang kita membahas di weekly. Oke. Weekly-nya tetap di atas rata-rata ya, Bapak Ibu. Artinya memang volumenya besar, cuma spread-nya kecil. Jadi ini juga anomali di dalam weekly-nya. Di mana spread-nya lebih kecil, tapi volumenya sudah di atas rata-rata. Lebih kecil, besar dari yang ini malah ya volumenya. 2 minggu sebelumnya. Jelas ya Bapak Ibu, ada anomali. Apa artinya? Berpikirnya terbalik. Oke, kita akan lihat dulu apa saja sahamnya tadi. Kita akan lihat dulu lah ya. PVM. BRMS, spasi, PTRO, ISAT, PTPP, Dewa. Kita mau lihat bagaimanakah volatilitas mereka untuk data 1 tahun belakangan. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita bisa lihat. PTRO paling tinggi. Daily average return-nya baru BRMS Dewa ini satu cluster dia, kayaknya sama-sama Bakri juga. Dia satu cluster juga, baik volatilitas maupun daily average return-nya. PTPP mulai positif dia di bagian composite. ISAT bottoming ini Bapak Ibu ya, jadi dia turunnya dalam juga ini. Tapi nggak tahu juga ini, mungkin karena data dia stock split nih. Nggak apa-apa. Kita lihat dengan korelasi PCM. Kita lihat PCM, BRMS, PTRO, ISAT. Kita lihat korelasinya. Baik, kita punya korelasi. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya BRMS, di sini ya, BRMS. Lalu Bapak Ibu mau masuk Dewa, korelasinya tinggi, jangan. Kalau naik bareng, turun bareng. Dengan PTPP boleh ya, tapi dengan PTRO jangan. Dewa, ya sama PTRO jangan ya Bapak Ibu. ISAT dengan Dewa juga jangan. ISAT dengan PTPP masih boleh. ISAT dengan PTPP jangan Bapak Ibu ya, karena korelasinya tinggi. Ini kalau lihat PTRO jangan semua ya. Kalau PTPP pun dia kecil saja. Ini korelasinya. Oke, sekarang kita akan bahas BRMS dulu.
kita mulai dengan alert BRMS. Alertnya kapan? Ini dia. Salah. Alert BRMS. BTMS. BRMS sebelumnya dia fresh tanggal 11 April, lalu ada di tanggal 29. Ini alert kedua, berarti mungkin kita harus cek dulu ya. Apakah ada ranging atau enggak, atau dia punya struktur. Kita cek dengan Speedo BRMS netral, artinya demandnya sama kuat dengan supply pada penutupan tanggal 2. Kita kemarin tadi alertnya tanggal berapa? Tanggal 29 ya, sekarang tanggal 2 Mei. Kita cek dengan W Speedo BRMS. Kita lihat weekly-nya. Sama, weekly-nya juga demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat star BRMS. Kita rotasi sahamnya. Rotasi saham BRMS, kalau kita lihat dia berbalik arah nih Bapak Ibu ya. Dia berbalik arah, artinya ada pelemahan nih BRMS nih. Nah, ini agak volatilitasnya agak tinggi. Kita lihat weekly-nya. W star BRMS. Volatilitas daily-nya tinggi, meningkat. BRMS momentumnya jatuh, Bapak Ibu, weekly-nya. Jadi dia berbalik menguat, lalu jatuh, artinya secara tiba-tiba kehilangan power nih. Ya, kehilangan power. Kita lihat dengan VPA monthly BRMS. Seperti janji saya tadi, kita akan lihat wyckoff nya. Oke, wyckoff nya Bapak Ibu, dia mentok-mentok di 50 ya. Ini marking down sajalah ya, detail. Lalu dia ada siklus kecil. Ini akumulasi lah sebenarnya di sini karena ini lebih tinggi. Ini marking up. Turun. Ini namanya stepping stone, naik lagi. Turun. Nah, ini kita nggak tahu apakah akan stepping stone atau tidak ya Bapak Ibu. Oke, kita nggak tahu karena dia jebol ini ya. Monthly-nya maksud saya karena ini tanggal 1, yang merah ini nggak usah dilihat. Karena dia nggak akan apple to apple. Kita lihat yang candle terakhirnya. Candle terakhirnya ini spread-nya sangat besar. Volumenya juga dia rata-rata. Sebenarnya ada penguatan. Kalaupun dia turun nanti ini mudah-mudahan pullback saja ya. Mudah-mudahan pullback saja. Karena nggak kelihatan di sini, harus lihatnya di weekly. VPA weekly BRMS. Nah, kita buka lagi masuk ke weekly. Kalau weekly, candle-nya sudah valid walaupun kita ada libur. Oke, ini fase akumulasi. Ini marking up. Ini distribusi. Oh, oke. Ini kalaupun menjadi the best time for selling, dia naik ke atas second chance to buy. Ya, ini hati-hati nih, kayaknya ada gap ya di sini. Ada gap atau tidak itu? Kita lihat evol W BRMS. Kalau ada gap, berhati-hati, mungkin dia harus tutup. Ada gap ya ini. Nah, ini kalau nggak kelihatan Bapak Ibu, lihatnya pakai gap. Oke. Sekarang dia masih gini ya. Jadi mengapa patternnya saya katakan the best time for selling? Ini adalah high. Ini adalah low. Tidak terbantahkan kan? Ini adalah low, high. Kalau dia turun lagi menutup gap atau close di bawah ini, maka patternnya menjadi marking up, distribusi, marking down. Maka nanti tunggunya di sekitar 150. Karena ini ada gap, dia akan tutup dulu gap biasanya. Kalau silakan aja cek gapnya di sini. Kalau weekly dia tutup. Oke. Ini ciri-ciri volume reversal ya. Jadi kalau udah buying climax, ya udahlah. Itu kalau pengalaman di wyckoff tuh enaknya. Kita lihat VPA. Kita lihat VBP lah. VBP weekly BRMS. Mau lihat weekly-nya? Ya. Kalau dia jatuh ke bawah, belinya di mana? Ini ada namanya akumulasi. Apa namanya? Demand zone. Ini adalah akumulasi, ini ada marking up, ini distribusi. Sekarang naik ke atas, ada supply di sini. Ini dia supply-nya. Ya, sebesar ini supply. Dia kena. Dia masuk lagi supply-nya. Ini ada gap. Kalau dia turun, jebol di bawah ini, maka dia akan turun lagi ke bawah ke 1800 ya ini. Pokoknya ini demand zone. Ini adalah demand zone. Ya, ini adalah supply. Jelas ya. Jadi kalau kita bahas tadi, saya janji bahas wyckoff-nya ya, pertama ada gap, kedua kalau dia tidak berhasil untuk new high maka dia akan turun. Paling simpel dia turun karena sudah the best time for buying. Dia naik ke atas adalah kesempatan kedua untuk jualan karena pasti ada supply-nya. Ya, kita tunggulah, waktu akan mengujinya. Pertama dia harus tutup dulu gap-nya baru kita bisa bicara ya.
Lalu kita lihat dengan VPA BRMS, kita turun ke daily. Oke. Ya, bolehlah. Kita bicara dulu ya. Di mana tadi gapnya saya curiga? Di mana nggak kelihatan gapnya? Oke, ini adalah marking up, Bapak Ibu. Ini adalah buying apa namanya? Buying climax. Ini BC ya. Buying climax, auto reaction, secondary test. Oke, fase A sudah selesai. Kita tarik garis, maka dia di sini ada SOW, SOW ini tidak kelihatan upthrust. Upthrust tidak kelihatan, tidak ada kelihatan Bapak Ibu. Susah. Tadi di sini adalah the best time for selling ya, kalau nggak salah di sini atau di sini saya lupa. Ini mungkin gapnya, dia naik ke atas. Mungkin ini menjadi upthrustnya karena sinyalnya gini nih. Pseudo upthrust tapi sinyalnya ada pseudo upthrust. Kenapa dia pseudo upthrust? Volumenya dia down. Nah ini nanggung ya, nanggung Bapak Ibu. Dia upthrust tapi volumenya di bawah low volume. Kita cek nih. Maksud saya gini, dia cucuk ke atas, yang ambil breakout sini dia ngambil untuk, karena di sini ada supply, dia ngambil untuk turun ke bawah. Itu. Cuman kalau dia tekan ke bawah, ini idealnya volumenya tinggi. Ya, ini volumenya tidak tinggi yang ini ya. Kalau yang ini validasi volumenya rendah nggak apa-apa ya. Kita lihat evol. Jadi kita coba evol BRMS untuk ngecek gapnya ini. Gapnya harus dulu ya. Gapnya ada di sini ya nih. Ini dia kelihatan. Ini ada gap. Mungkin dia akan tutup dulu. Selesai tutup baru kita cerita lah. Saat ini masih low, high, high, low. Dia harus close di atas body ini. Ini disebut dengan power box. Ini disebut dengan power box ya. Ini kalau mau patah trennya ini harus di close. Harus close di atasnya ini. Oke, simpulannya dia masih downtrend, cenderungannya adalah dia tutup gap. Kalau dia turun ke bawah, maka kita tunggu buy on weakness-nya di bawah jauh ya, Bapak Ibu. Kita lihat foreign flow, PIF, BRMS. Berikut ini chart foreign flow BRMS, asingnya sebelum-sebelumnya sempat naik sampai awal-awal November. Lalu dia turun terus nih downtrendnya Bapak Ibu. Setelah itu asingnya volatilitas tinggi, tidak mau keluar masuk tidak ada jelas. Artinya tidak ada koordinasi. Itu BRMS Bapak Ibu. Sempat mungkin terdorong oleh sentimen harga emas. Sekarang kan harga emasnya sentimennya tidak terlalu signifikan, benar-benar mengacu kepada inilah, kepada finansial dia. Kita lihat, maksudnya sentimennya ya. Kita lihat dengan SQF BRMS. Bagaimana laporan keuangannya untuk full year-nya? Oh, lumayan meningkat 84%, tapi di bawah 1 triliun ya. Meningkatnya. Tentu yang 2025 belum masuk. Oke, itu saja saya rasa untuk BRMS. Kita lanjut saham berikutnya adalah PTRO. PTRO ini kita cek dulu alertnya. Alert PTRO. Alert PTRO dia fresh Bapak Ibu. PTRO ini adalah fresh, dia baru. Sebelumnya juga fresh juga bulan 1 terus kehilangan power dia. Spiky saja mungkin di situ. Kita cek dengan Speedo PTRO. Grid artinya untuk penutupan tanggal 2 Mei dia demand-nya lebih besar pada supply. Kita lihat weekly-nya. Jadi karena hari Jumat, weekly-nya sudah valid nih. Netral untuk weekly. Ya, demand-nya sama kuat sama supply di weekly, di daily-nya sudah leading. Berarti ini ada penguatan di daily. Kita cek dengan Star PTRO. Star PTRO. Nah, ini PTRO daily-nya bagus. Bapak Ibu bisa lihat ya, ini zona panic. Ini zona hope. Nah, ini ada segitiga yang menjadi acuan kita. Kalau harga sahamnya berada di zona ini dan bergerak dari panic mengarahnya ke hope, maka kita sebut sebagai habislah panic, terbitlah hope. Paniknya masih,
Tapi arahnya kok. Nah, ini bottoming, Bapak Ibu. Ini ciri-ciri bottoming, maksud saya secara relatif terhadap composite dia bergerak menguat. Kalau nanti Bapak Ibu baru belinya nanti tunggu dia di zona grid udah ketinggian. Itu. Kita lihat dengan weekly. W star PTRO. Kita lihat weekly PTRO. Oh, begini weekly-nya. Jadi weekly PTRO ini dia bergerak terus sebelumnya pernah menguat masuk ke zona grid. Lalu fear-nya masuk ya atau supply-nya masuk, dia bergerak ke kiri. Semakin grid setelah grid dia akan menjadi fear ya, mesinnya masuk ke zona fear, tapi ini ada demand kuat masuk. Dia tidak sempat jatuh dulu ke panic, tapi dia langsung ada penguatan nih. Ya bisa jatuh langsung masuk ke hope, langsung naik lagi ke grid. Tergantung demand-nya, tapi yang faktanya ada penguatan minggu ini di weekly-nya. Oke. Kita lihat VPA monthly langsung saja. Bagaimana monthly-nya untuk Peter? Oh, begini. Nggak berani Bapak Ibu. Risk-nya terlalu gede ya. Kapan harusnya belinya? Ketika dia berada di 500-an inilah ini akumulasi ya. 2004 lah, tidak terlalu lama. Sekarang dia sudah naik. Ini harus kita buka time frame lebih kecil. Nggak bisa saya analisa. Cuman kalau kita lihat candle terakhir ya Bapak Ibu. Candle terakhir spreadnya besar. Bukan yang ini. Bukan yang tanggal bulan 5, bulan 4. Yang bullish ini. Volumenya lebih rendah. Ya mungkin pas di rata-rata ya. Oke, kita lihat dengan VPA Weekly PTRO. Wah, ini katanya semenjak dilepas sama Lo Keng Hong masuk ke grup ini ya. Joko Pangus ya. Saya nggak punya soalnya. Oke, dia naik. Ini adalah akumulasinya terjadi di sini, ada marking up-nya. Dia terjadi hiperdomik Bapak Ibu. Sinyal sell-nya di sini. Selling climax, buying climax, authorization secondary test. Udah dia tes, lalu dia turun. Polanya berjalan. Ini adalah high, ini adalah low. Ini adalah low terhadap high, ini adalah lower low. Ini adalah low terhadap high. Berikutnya kemana? Kalau dia bergerak ke bawah, ya akan ketemu nanti demand zone di sini akan turun ya. Dari marking up, distribusi, marking down. Lihat demand zone ada nggak di atas? Supply zone. Kalau supply ini banyak yang nyangkut di atas 3.500 dan sekian ke atas. Ini 1, 2, 3, 4 minggu dia naik. Satu candle monthly. Kenaikannya. Saya mau bandingkan dengan volumenya ya. Ini ya flat saja. Kalau tadi ini ada akumulasi, saya lebih confident. Ini volume terakhir valid ya. Ini valid volume terakhir. Price terakhir spreadnya besar, volumenya besar ya untuk weekly. Walaupun kita tahu weekly ini cuman 4 hari. Pasti ada sesuatu ya. Oke. Tapi karena dia tidak berhasil membentuk new high, ya setinggi-tingginya target Bapak Ibu kalau punya PTRO jualnya ini 4.560 lah. Ini jadi target untuk antisipasi dia double top. Kalau lihat trennya ya dia akan melanjutkan. Bisa saja minggu depan dia masih naik. Kan kita minggu ini ya. Minggu ini candlenya valid pula. Lagi ada perjalanan. Dia bisa ke atas, bisa ke bawah. Kan belum terjadi. Kalau ke atas kita lihat supply-nya ada di mana. Itu saja yang bisa kita lakukan. VBP Weekly PTRO. Kalau supply-nya banyak, diduga orang-orang di situ nyangkrut. Ya nggak terlalu banyak juga. Volumenya rata ya Bapak Ibu. Artinya gini, kalau ini naik ke atas, yang nyangkut-nyangkut di 4.000 mungkin akan keluar. Karena mereka sudah 1 bulan lebih, atau 2 bulan lebih ini. Di atasnya nggak ada gap pula. Ya di weekly-nya nggak ada gap. Daily belum tahu. Oke, jadi paling aman adalah dia turun dulu ke bawah. Ngambil demand zone di sini. Dari mana taunya ini ada demand zone? Bisa. Ini kan udah diambil sama dia nih. Udah diambil dulu. Ini dia ya. Dia ngambil lagi di sini untuk low. Baru dengan pullbacknya untuk naik ke atas. Kalau dia naik ke atas ini bisa exhausted nih. Bisa tahu greedy. Jadi dia turun dulu, release dulu, baru naik ke atas, release dulu, naik ke atas gitu. Karena ini demand zone-nya sudah diambil oleh dia. Kalaupun jebol, nanti tunggu di sini lagi nih. Ini ada demand zone. Dari mana dapatnya inilah datanya nih ya. Ini adalah demand zone.
Ini adalah demand zone ya, ini demand zone. Udah diambil oleh dia. Nanti kita tarik lagi di bawah ini, mungkin di setengah ini, turun ke sini, untuk naik ke atas. Ini demand zone. Nah, kita cari supply-nya mungkin di sini, sampai di atas ini, turun lagi. Ya, setinggi-tingginya 4.500 tadi, upper downtrend sudah cukup lah di situ. Kita lihat dengan daily, VPA, PTRO. Nah, kalau di daily baru kita kebaca. Kita mau ngecek gap-nya ya. Rapinya dia, tidak ada gap di atas, sudah ditutup semua. Nah, kalau cek di sini tentu gapnya sudah ditutup. Ya, ini sudah tutup. Ini ada gap. Ya, jadi ada gap. Kalau ketemu gap, yakinlah dia akan naik ya, gitu aja. Dia turun ke bawah, ada gap. Turun. Juga akan naik ya. Sekarang kita lihat ini ada gap atau tidak. Nah, kan nggak kelihatan ya, susah. Break. Nanti dia pullbacknya kemana? Kita cek dulu. Kan saya bilang naik. Pullbacknya kemana? Ini tunggu di sini. Karena ini ada demand zone. Mungkin dia turun dulu untuk naik lagi tinggi. Tapi di atasnya ada supply. Jadi mainnya harus begitu. Kita cek dulu VBP. Baru kita cek ada gapnya atau enggak. VBP PTRO. Udah kena supply-nya, udah keluar. Mas, ini ada supply and demand sekarang. Mana dia? Ini zonanya. Ini kena di mana? Di sini, ya. Kena. Lalu kalau naik ke atas, ini ada supply. Ini ada sell mentor candle. Mungkin dia naik ke atas akan tertahan di sini, candle ini. Ya. Baru dia turun dulu, naik lagi gitu. Naik kemana lagi? Ini ada sell mentor candle, ini ada supply, naik lagi ke atas. Ini supply yang panjang ini, volume profile ya. Ini adalah supply ini. Oke. Kalau udah jebol ke bawah, ya mungkin akan sampai di sini. Kalau untuk di daily, yang panjang ini yang akan dia kejar lagi. Dia cucuk lagi sekali, baru naik. Ya. Seperti inilah ya, dia cucuk, ada demand zone, dia naik ke atas. Jadi, posisinya nanggung. Kalau kita lihat tren masih downtrend Bapak Ibu, dia harus patahkan tren ini, harus close di atas yang high ini. Kalau berhasil close, barulah kita lihat ada perubahan tren di wave-nya. Daily-nya juga kemarin jelek ya Bapak Ibu. Dia tidak signifikan, dia turun sideways tapi turun volumenya. Tidak ada sentimen. Kita cek vol PTRO. Ada gap atau tidak ya? Oh, ada sedikit nih Bapak Ibu. Anda bisa cek. Kayaknya ini ada gap nih. Jadi kalau ada gap, dia mungkin turun ke bawah dulu sedikit ya. Ngambil demand, mungkin demandnya berada di sini. Baru dia naik. Mungkin ya. Oke, kita lihat foreign flow. PTRO. Berikutnya ada chart foreign flow untuk PTRO atau PTROC. Kalau kita lihat asingnya keluar terus Bapak Ibu. Lalu di sini ada dumping, maksudnya ada buang barang besar-besaran, tapi harga ditahan supaya nggak terlalu turun, tapi turun juga airnya. Di sini sahamnya naik, tapi asingnya kecil. Mungkin asingnya tidak dominan lagi sekarang. Oke, itu untuk PTRO. Kita akan lanjutkan saham ketiga, ISAT. Nah, ISAT menarik nih. ISAT ini saya sudah komentari waktu dia break up dan saya masuk. Saya menunggu pullback sekarang. Mudah-mudahan dia pullback. Kita lihat dengan alert ISAT. Di mana dia keluarnya ISAT? ISAT ini freshnya tanggal 17 April. Artinya belinya harusnya di 17 sampai 24. Oke, harus ada barang di sini. Nah, di sini akan ada volatile. Saya berharap dia turun jauh ke bawah. Kemarin dia tidak kasih turun. Artinya order saya tidak dapat. Saya cuma dapat sedikit saja ya ISAT ini. Waktu itu, sebentar saya post dulu. Bapak Ibu bisa join Telegram channel ya. Untuk tanggal berapa nih? Tanggal 25 April saya sudah bikin ini. Ya. The best time for buying untuk saya sudah masuk ya, Unilever. Lalu PGO ya, di sini ada. Saya berharap turun. Baru terakhir ISAT ya. Saya sudah masuk di sini the best time for buying, dapat sedikit, dapat naik ke atas sedikit ya. Saya berharap dia turun. Kemarin naik kencang. Nah, doa saya turun. Mudah-mudahan saya dapat barang karena order saya ada sekitar di sini nih. Di sini nih order saya 1775 sampai 1600 atau 1550.
Di sini ada order saya banyak Bapak Ibu sampai mid downtrend sampai 1.500. Jadi mudah-mudahan dia turun waktu itu. Sekarang belum dikasih. Berdoalah supaya turun. Jadi begitulah. Jadi sedikit cerita tentang ISAT-nya. Sekarang kita bahas dulu. Jadi ISAT tuh alertnya tanggal 17. Saya buat itu tanggal 25 ya Bapak Ibu. Tanggal 25. Saya masuknya di tanggal 17 sudah masuk tapi sedikit. Itu masalahnya. Masalahnya di situ. Karena berharap turun. Oke, kita cek dengan Speedo. ISAT. Bagaimana speedometernya? ISAT berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar dari supply. Sekarang kita cek dengan W Speedo ISAT. Bapak Ibu jangan lupa join Telegram channelnya, karena saya sering seperti itu tuh, update sesuatu pagi-pagi sebelum market buka. Berada di zona grid artinya demand-nya lebih besar pada supply untuk the weekly. Tapi saya mohon ya, untuk yang penipu, yang scam, yang suka-suka jebak trader, yang ini jangan masuk ke grup saya ya. Grupnya anggotanya sedikit, dan mereka umumnya sudah diingatkan jangan percaya dengan scam ya. Sekarang kita cek dengan Star ISAT. Kita lihat rotasi sahamnya. ISAT ini sudah menguat di daily-nya berada di zona grid. Artinya penguatannya sudah lebih dari seminggu atau 10 hari yang lalu. Kita cek dengan weekly W Star ISAT. Kenapa saya kemarin juga masih tetap berharap masuk ISAT? Karena ISAT ini mainnya di weekly. Entry-nya di daily. Ya, lihat. ISAT ini adalah zona panic weekly. Ini zona hope. Dia berada di tengah-tengah segitiga. Ya, tengah-tengah segitiga. Secara teori, tengah-tengah segitiga ini kita sebut habislah panic. Terbitlah hope. Tapi mainnya di weekly ya. Gitu. Jadi kalau daily-nya volatilitas, jangan panik. Jangan bilang, Pak Roy, ini pullback ya? Ya nggak tahu lah. Yang penting order saya semoga dimakan, semoga turun lebih dalam. Tapi kan kalau ada orang panik, saya bilang, Pak ini semoga lebih dalam kan nanti nggak enak. Plannya berbeda. Sekarang kita lihat dengan VPA monthly ISAT. Kita lihat ISAT monthly-nya. Oh, jadi dia ini mungkin stepping stone ya. Ini siklus sendiri. Dia sudah stock split kalau nggak salah di harga segini. Ini adalah dulu sebelum stock split harganya 2.000 nih, saya tahu nih karena saya beli di sini dan naik. Begitu dia pengumuman gabung saya keluar. Naik ke atas turun bawah. Ini ada demand zone. Dia rebound. Sekarang berada di zone supply and demand, tapi volumenya begini-begini aja ya. Oke, itu weekly-nya. Kita lihat strukturnya ada perlawanan bulan lalu. Kita lihat dengan VPA. Kita lihat dulu lah, VBP monthly. Kita mau lihat demand zone-nya setelah dia stock split, di mana aja berada posisinya. Oh ya, ini demand zone ya, Bapak Ibu. Tadi ini saya bilang ini supply and demand. Karena dia supply-nya di situ, demand-nya di situ. Ini demand. Supply-nya di mana? Inilah. Di atas ini supply nih. Saat distribusi itu ada supply. Kita lihat dengan VPA, weekly ISAT. Ya, dia siklus wake off-nya. Marking up, distribusi, the best time for selling, second chance to sell. Jadi kalau Bapak Ibu punya ISAT dulu, harusnya dia di sini sudah exit. Ya, ini datanya setelah stock split. Sebelum stock split juga ada posisinya. Baru dia turun. Sekarang dia ngetes ke atas, supply-nya masuk. Karena di atas ini orang-orang nyangkut naik ke atas ya. Jadi kemungkinan dia akan turun dulu nih kalau di weekly-nya untuk mencari high low. Kan dia kan sekarang ini ada demand zone nih ya. Dia rebound. Ini stopping volume. Ini adalah low. Ini adalah high. Dia sebaiknya turun dulu. Untuk high low, baru naik lagi ke atas high. Jadi kesempatan turun itu malah kita doakan supaya kita dapat barang. Gitu. Kita lihat dengan daily VPA ISAT. Oke ya, dia turun. Ini marking down jelas kalau di daily. Marking down. Ini sebenarnya selling climate, auto range, secondary test. Ini sebenarnya semacam spring naik ke atas. The best time for buying. Nah, saya itu beli itu dari sisi di sini nih. Saya punya order nih. Tarik garis.
Dari sini, kemarin the best time for buying, jaga atas, ini tuh saya tuh piramida tuh. Misal 1 lot, 2 lot, 3 atau 10 lot, 20 lot, 30 lot, 40, 50, 100 lot, nah sampai bawah. Tapi nggak dikasih kemarin, cuma dapat jaga atas aja. Terus jaga atas, jadi lotnya kecil-kecil aja. Nah sekarang dia turun. Kalau saya sih berharap dia turun ke bawah. Nah ini order saya dimakan dulu baru dia naik. Itu harapan saya. Paling nggak inilah, yang upper downshian yang di break ini, dia turun dulu ke bawah. Nah, supaya untuk naik lagi ke atas. Itu namanya second chance to buy yang valid ya. Kemarin dia kasih candle dia naik lagi ke atas. Mudah-mudahan dia turun dulu, dia ambil lah makan. Saya sampai gap ini sebenarnya punya order ya. Lupa maaf, saya sampai gap bukan di situ. Sampai gap ini ada order. Mudah-mudahan ISAT tutup gap dulu. Ya, jadi nanti ini manajemen diatur supaya gap ini tutup ya. Ini volumenya besar. Mudah-mudahan turun dulu. Ambil gap. Ya jelas ya. Jadi ISAT itu rekomendasinya supaya turun dulu gap. Untuk naik. Itu dia. Jadi karena saya lotnya kecil-kecil aja. Masih banyak yang di bawah nih. Itu dia harapan untuk ISAT. Melihat ada gap. Melihat volume price. Dan lihat sinyalnya. Ini sinyalnya valid nih Bapak Ibu. Maksudnya sinyal yang sebelumnya ini valid ya. Ini kuat ini sinyalnya ya, karena volume juga besar. Kita lihat dengan foreign flow. Berikutnya chart foreign flow untuk ISAT. Kalau ISAT kita lihat asingnya akumulasi. Dia ada golden cross. Mulai akhir Maret asingnya mulai naik ya, golden cross di situ. Hari Jumat asingnya net buy 34 miliar, dalam 5 hari ada net buy 43 miliar, dalam 20 hari asingnya net buy 148 miliar. Ini sudah 20 hari dia up ya, artinya sudah ada indikasi asingnya mulai akumulasi signifikan. Dalam 60 hari asingnya net buy 60 miliar, dalam 1 hari asingnya net buy 200 miliar. Kesimpulannya asingnya akumulasi di saham ISAT. Tapi semoga gapnya turun. Nah ini kita nggak tahu. Kalau nggak dikasih ya saya cuman apa yang ada lah. Jaga 1 lot atas lagi. Nanti 1 lot ya. Jadi pas setiap naik averaging up 1 lot, 1 lot. Rezekinya cuma segitu berarti. Itu Bapak Ibu untuk saham ISAT. Kita lanjutkan dengan PTPP. Alert PTPP. Saya nggak punya. Jadi saham karya sudah exit semua. Dengan beban ya waktu itu, tapi nggak apa-apa lah, udah hilang jadi ringan bebannya. Sekarang kita lihat PTPP ini sudah alert sebelumnya tanggal 22, lalu tanggal 29 muncul lagi. Kita cek dengan Speedo PTPP. Grid demand-nya lebih besar pada supply untuk daily. Kita lihat Speedo PTPP. Kita lihat weekly-nya. Weekly-nya juga berada di zona grid. Saya mau lihat SKF-nya deh, SKF PTPP. Katanya dia bayar hutang ini. Iya, hutangnya apa? Ini ya, maksudnya dia bayar hutang untuk utang mereka, non operating expense ini ya. Jadinya ini salah. Jadi ini karena dia bayar hutang, jadi harusnya expense. Ini saya mau mengingatkan ini adalah expense bukan one engine income, belum diperbaiki. Oke, nanti perbaiki ya. Sekarang kita lihat dengan Star sudah? Ya, Star PTPP. Jadi target utama karya ini adalah mereka pokoknya bayar utang lah dulu. Soalnya bunga utangnya gede. Dia sudah bergerak di grid, mau berbelok. Ya ini ciri-ciri mau pelemahan nih Bapak Ibu, jarak bintangnya memendek. Star PTPP. Jadi kita lihat wake off-nya. PTPP lihat weekly-nya malah menguat langsung masuk ke grid ya Bapak Ibu, nih langsung ada tiba-tiba nih penguatan. Kita lihat dengan VPI monthly PTPP, kita mau baca dulu strukturnya seperti apa. Ini juga saham-saham yang bermain di monthly. Ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ini adalah uptrust. Ini bisa dijadikan contoh untuk workshop. Uptrust-nya kelihatan jelas. The best time for selling, ini adalah second chance to sell. Makin down, turun. Di antara siklus kecil, apakah sudah bottoming? Mungkin ya, mungkin. Mungkin nih bottoming di monthly-nya ya. Kita lihat weekly-nya. VPA weekly PTPP.
Ya, kita lihat. Oh, 3 minggunya bukan. Ini adalah selling climax. Auto reaction akan turun dulu, disebut dengan secondary test. Dia belum tes di weekly, harus tes dulu. Kalau enggak, riskan. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ini secara teori disebut dengan selling climax. Ini adalah auto reaction. Setelah auto reaction tadi teorinya apa? Secondary test. Nah, jadi kalau dia turun, kita nggak usah kaget. Dia harus tes 216 ini. Justru kalau dekat-dekat 216 ini kita belilah. Maka doakan juga turun dulu karena sudah naik. Kita lihat VPA, PTPP. Kita lihat dulu turun ke siklus kecilnya. Pertama yang kita cek ada gap atau tidak menjadi target. Ini ada supply tapi udah kelewatan di sana. Ini sinyalnya kuat, ini namanya buying climax ya. Dia sudah sangat ekstrim di speedometernya. Kemarin dia maka turun 2 candle. Mungkin dia turunnya kemana nih? Ini kita harus pakai Fibo nih Bapak Ibu. Mungkin turunnya ke 330 ya, di tengah-tengah. Paling aman ya ini sama ini ya, turunnya ke tengah lah. 50 turun ke sini untuk naik lagi. Dia harus turun. Ya, jadi kalau saatnya melesat naik, volumenya besar, nah ini candlenya turun, dia turun makin lama makin kecil nih. Itu berarti turun pullback. Oke, jadi wajar masih. Tidak ada gap ya. Ada gap ini sudah tutup ya Bapak Ibu, harusnya sudah tutup. Jadi nggak tahu saya, mungkin kita 330 atau 300, tunggu saja di situ, mudah-mudahan doakan pullback. Kadang-kadang doa kita itu senjata itu Bapak Ibu. Senjata kita ya untuk menguatkan mental, bukan untuk mengubah candle, tapi menguatkan mental kita. Kita lanjut dengan foreign flow, PIF, PTPP. Berikutnya ada chart foreign flow untuk PTPP. Kesimpulannya jelas, aslinya adalah downtrend. Dari lihat ini juga merahnya tebal. Walaupun kemarin hari Jumat asingnya net buy, tapi dalam 5 hari, 20 hari, 60 hari, sampai 100 hari asingnya masih net sell terus. Oke ya, itu Bapak Ibu untuk PTPP. Kita akan lanjut untuk saham terakhir yaitu saham Dewa. Dewa, Bapak Ibu, ini grup Bakri kalau nggak salah ya. Oil and gas juga ini. Apa ya? Ayo kita cek aja langsung. Alert Dewa. Alert Dewa. Dia baru masuk kembali ke Kompas 100 Bapak Ibu. Jadi dia alertnya bulan April ini muncul ya. Berurutan, ya ada sesuatu pasti. Kita cek dengan Speedo Dewa. Kita daily dulu speedometernya. Ekstrim terlalu greedy. Jangan beli. Tunggu saja. Di daily-nya sudah terlalu greedy. Ya. Sudah naiknya sudah tinggi. Kalau Bapak Ibu paksa beli, besok hari Senin, nyangkut pula dia turun dulu. Padahal turun pullback itu. Oke, kita tahu punya indikator bahwa dari speedometernya, fear and greed-nya dia terlalu greedy. Kita cek weekly-nya, Speedo Dewa. Apakah juga greedy? Oh, tidak. Jadi masih aman. Mudah-mudahan nanti daily-nya turun dulu pullback karena mainnya di weekly-nya menguat pelan. Oke. Inilah enaknya punya tool ya, Star Dewa. Kita lihat rotasi saham. Dewa juga dalam segitiga habis panik terbitlah hope, tapi hope-nya sudah terbit ya Bapak Ibu. Ini kalau enaknya belinya nih seminggu lalu atau 4 hari yang lalu ya, hari Senin yang lalu kita beli. Itu enak. Karena dia masih di sana sih. Sekarang Dewa berada di ini nih, apa namanya? Zona hope awal-awal. Itu untuk daily. Lihat weekly-nya. Star Dewa. Oh iya, tidak ada dia di weekly-nya. Oke, nanti saya perbaiki. Dia belum dimasukkan berarti. Oke. Apa? Kita lihat VPA weekly, VPA monthly Dewa. Berat untuk menganalisa Wyckoff dengan chart monthly seperti ini. Saya akui berat. Berat. Ya saya nggak punya, jadi ya Wyckoff-nya mau bagaimana dianalisa ya Bapak Ibu.
Oke lah ya. Jadi dia bottoming 25 sempat wake up siklus kecil. Kalaupun terbaca di siklus kecil ya Bapak Ibu ini. Bangkit dari kubur istilahnya. Kita lihat weekly aja, VPA weekly Dewa. Mungkin weekly bisa terbaca, di monthly ya enggak ya. Jadi oke, ya dia bangkit dari kubur, kuburnya ada 500. Siklus kecil. Nah, ini dia siklus besar ya Bapak Ibu. Ini satu siklus, lihat volumenya. Ini satu siklus, lihat volumenya. Volumenya menguat berarti masih naik. Dia naik ke atas, supply-nya masuk yang dari sini nekan. Mau ngomong apa ya? Nah, begini saja ngomongnya. Kalau dia close 156, close di atasnya, maka dia ada potensi naik ke atas karena yang bentuk new higher high ya. Mungkin dia pullback dulu untuk naik ya. Tapi kalau ini adalah high, low, low terhadap high, baru lower low, mudah-mudahan dia tidak close di bawah 83. Minggunya ini valid ya Bapak Ibu, walaupun cuma 4 hari, volumenya besar. Padahal trading transaksinya kecil, jadi harus ada di daily-nya. VPA Dewa. Ya nggak semua juga ya, bisa dijelaskan dengan wake off-nya. Kalau lihat di sini, malah sinyalnya jelek. Ini adalah marking up. Ini adalah buying climax. Auto reaction. Secondary test. Dia tes, ini fase B. Ini adalah uptrust. Wake off ya. Ini adalah after distribution. Distributionnya terjadi di sini. Dia naik dulu disebut dengan uptrust. Ini kalau ditarik garis, ini adalah the best time for selling. Apa boleh buat? Di daily terbaca itu. Nama juga interpretasi. Ya, ini the best time for selling nih. Dia cucuk, dia close di bawahnya. Ini tarik garis. Ya, candle ini the best time for selling. Dia turun dulu ke bawah, dia naik ke atas. Untuk memberikan apa? Second chance to sell. Di mana? Di sini. Jadi naik ke atas itu memberikan kesempatan kedua untuk keluar. Bagi siapa? Yang nyangkut di harga sekian. Sekarang udah bertukar nih Bapak Ibu. Ya, yang nyangkutnya udah bertukar. Setelah itu ready to down. Kenapa? Volumenya juga churn. Artinya dia naik ke atas, supply-nya masuk. Jadi kita lihat VBP Dewa. Biasanya ada supply yang di situ. Ya, ini supply yang keluarnya di sini. Jadi ini Bapak Ibu, ini ada supply. Termasuk yang candle besar ini. Ini yang keluar di sini. Gitu loh. Karena supply besar ya dia siap turun ke bawah. Mungkin tertahan di sini sedikit karena ini ada demand. Tertahan sedikit, mantul dikit baru turun ke bawah. Karena dia ada supply juga, ya, gapnya sudah tutup. Turun ke bawah, maka dia marking down. Ini marking up, distribusi, ini jelas uptrust, the best time for buying, second chance to sell. Maka dia turun ke bawah fase E. Udah, itu nyangkut, menderitalah itu. Kalau yang nggak sempat exit. Nuansanya seperti itu. Apa boleh buat? Ya, boleh percaya, boleh tidak. Kalau dia tidak berhasil close di atas, maka valid lah saya tadi. Ya, kalau dia close di atas, maka dia harus close ya. Tidak boleh cucuk dan turun lagi, nggak boleh. Itu uptrust. Close di atas, body besar, volume besar ini. Kecenderungannya dengan ada sinyal sell ini kan sinyal sell ya. Karena dia mengatakan bahwa ini ada supply area nih. Udah supply area yang coba naik, lalu supply-nya masuk. Nah, kalau supply-nya masuk, ya turun ke bawah. Itu maaf ya, mungkin beberapa orang yang pilih Dewa tidak suka. Terlanjur beli kemarin, tapi dari wake off itulah yang terbaca. Di sini ada uptrust, the best time for selling. Dia sekarang memberikan second chance to sell. Kenapa? Sinyal VPA mengatakan kemungkinan supply area. Padahal volumenya besar dan volumenya ada churn. Oke, kita lanjut dengan foreign flow. PIF Dewa. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Dharma Henwa. Kalau kita lihat asingnya, ya dia memang tidak besar-besar amat. Tapi kalau asingnya masuk besar, asing sahamnya naik. Kalau asingnya keluar besar, sahamnya turun. Ini asingnya masuk besar. Mungkin yang keluar lokal ini. Local profit taking mungkin ya.
Karena ini faktanya aslinya net buy 9,6 miliar dan 5 hari ada 16, miliar. Sayangnya 20 hari masih net sell. Jadi belum kita bisa katakan aslinya sudah akumulasi, belum, karena 20 harinya belum ada indikasi. 60 hari walaupun ada sisa 20 miliar net buy, 100 hari 24 miliar net buy. Tapi saya katakan ini trennya belum. Ya, aslinya belum. Tunggu ya. Ini menjadi net buy. Naik terus sampai 20 hari baru kita berkatakan aslinya mulai masuk. Itu saja Bapak Ibu, dari Wyckoff-nya sudah terbaca. Kita tunggu ya untuk validasi, dia harus membentuk new higher high atau membentuk new higher low. Itu saja yang saya rasa cukup, 5 saham dari BRMS sampai Dewa yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu yang sahamnya tidak terpilih silakan lakukan analisa sendiri. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, share, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.